Ya gue baru selesai nonton ya, sebuah film yang anjir dari segi storytellingnya tuh bener-bener luar biasa banget. Ini Ryan Coogler and Michael B. Jordan did it again gitu. Aduh, gue suka banget ya. Ini film ngomongin soal kultur orang kulit hitam, ngomongin soal musik blues, ngomongin soal diteror sama vampir, tapi ada rules of the game-nya yang unik gitu. Semua tuh bisa dicampur aduk jadi satu. Hasilnya sangat memuaskan. Selesai nonton tuh bawaannya kayak melongo. Apaan barusan gue tonton, gila keren banget gitu. Ajit, gue bener-bener senang banget gitu. Mungkin sedikit catatan, ini tuh termasuk film yang sangat karakter driven sekali gitu, dan motivasi atau apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di masing-masing karakternya tuh padat banget diceritain di awal gitu. Tapi begitu masuk ke akhir tuh, wah anjir itu seru banget men. Apalagi sesuai dengan judulnya ya, Sinners gitu. Ternyata karakter-karakter di dalam film ini tuh semuanya tuh atau hampir semuanya tuh pendosa gitu. Dosanya masing-masing tuh kayak wah anjir, itu dikemasnya dengan cara yang stylish, eksotik, nakal, tapi seru gitu. Gue pengen bahas di video kali ini seperti biasa, kita ke sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi ceritanya ada saudara kembar, panggilannya Smoke sama Stack gitu. Masing-masing diperankan sama Michael B. Jordan. Kayak Smoke sama Stack ini kembali ke kampung halamannya dari Chicago sebelumnya. Mereka mau membuka sebuah bisnis bar hiburan. Jadi mereka membagi tugas. Kalau si Smoke itu kerjaannya ngapain, kalau si Stack itu kerjaannya ngapain gitu, untuk persiapan grand opening lah ya bilangnya, atau pertama kali buka barnya mereka di malam hari. Tapi sialnya pada saat dia buka barnya, ada sesosok atau beberapa sosok vampir yang mulai tertarik dan pengen meneror mereka gitu. Oke, gue pengen masuk ke poin pertama yang gue suka banget dari film ini. Aduh, ya udah pastilah ya, kalau gue seneng sama film biasanya dari segi penulisan ceritanya tuh solid, dan gue suka sama treatmentnya gitu. Jadi gue tuh ngeliat ini tuh kayaknya salah satu film ya, akhirnya gue ketemu lagi film seperti ini, yang mana film ini tuh adegan demi adegannya bisa menceritakan backstory dua karakter utamanya yang berbeda, tapi tidak secara langsung. Mereka harus pakai perantara. Perantaranya itu adalah interaksi si karakter-karakter utamanya dengan karakter-karakter sampingan. Tapi dari segi isi dialognya pun, itu juga dijabarin tidak secara langsung juga gitu. Jadi kayak kita harus nebak-nebak nih. Begitu gua diminta untuk menebak-nebak di awal, terus adegan selanjutnya dia ketemu orang yang berbeda nih. Misalkan si Smoke ketemu A, si Stack ketemu B. A sama B ini interaksi obrolannya isinya apa, terus Smoke ketemu C, Stack ketemu D. Nah, ngobrol lagi, beda lagi, sampai lama-kelamaan tuh kebentuk gitu. Jadi tidak menceritakan di masa lalu si Smoke sama Stack ngapain, tapi pelan-pelan diantar ke sana gitu. Pelan-pelan akan ada momen yang akhirnya kasih kepingan puzzle terakhir. Oh, masa lalunya mereka tuh ternyata begini. Nah, ditambah pada saat film ini jalan ceritanya, oh pengaruhnya masa lalunya mereka ini nanti berkaitan nih sama apa yang pengen diceritain di dalam film ini gitu. Jadi itu akhirnya gue nemu ditulis, dieksekusi perjalanan karakternya seperti yang udah gue nonton barusan gitu. Itu jadinya seru banget gitu. Nah, ditambah ya berkaitan sama unsur, wah ini manusianya pendosa nih. Dosa-dosanya tuh seperti apa, plantingannya, gila, gue seneng banget. Dialog-dialognya tuh dibikin stylish, eksotik, dan nakal gitu. Nih gue spill salah satu ya, ini ada satu berkaitan sama karakter sampingan lah bilangnya, yang selingkuh. Tapi kayak, wah anjir itu gombalnya keren banget. Gue spill di sini gak apa-apa lah ya, spoiler. Aku udah nikah loh, tapi kamu bahagia nggak? Are you happy gitu? Anjir, wah itu di situ gue kayak, wah anjir ini mereka berdua seru di dalam film ini nih gitu. Itu gue suka banget dari setup dialognya dan penulisan eksekusinya. Itu keren banget gitu. Nah, masih soal penulisan isi cerita, gue tuh sangat salut gimana cara film ini, gimana cara Ryan Coogler dan tim penulis mengeksekusi, campur adukin aja nih musik. Kalau musiknya budaya orang-orang kulit hitam mungkin bilangnya blues kali ya. Musik blues versus ya dibentrokin sama vampir yang punya set of rules, yang punya rules of the game-nya gitu. Jadi kayak punya aturan main si vampirnya. Jadi ini tuh film horor yang ada aturan mainnya dan bisa ketemu benang merahnya. Oh, berhubungan sama musiknya tuh apa sih gitu. Jadi gue nggak pengen spoiler karena keseruan filmnya tuh ada di situ. Tapi gue bisa semacam kasih reminder lah ya, atau pengingat kalau mau nonton film ini tuh jangan sampai datang terlambat, karena kayak ada semacam apa ya bilangnya, satu set adegan sequence narator gitu ya, narasi menarasikan
musik itu punya kemampuan seperti apa yang nantinya bisa berkaitan sama si vampirnya lah. Kenapa vampirnya bisa tertarik sama musik gitu. Itu ada penjelasannya. Dan vampirnya sendiri pun punya aturan main. Gue gak pengen spoiler aturan mainnya seperti apa aja, tapi menurut gue tuh lucu banget gitu. Kalau misalkan gue ganti ya pakai analogi, gue bisa menganalogikan vampir di dalam film Sinners ini tuh termasuk vampir yang sopan dan mengerti tata krama gitu. Kenapa mengerti tata krama dan sopan? Cari tahu sendiri jawabannya di film. Kalau misalkan ada yang udah nonton ya tahu nih, ngerti nih maksudnya gitu. Boleh banget tulis di kolom komentar gitu. Oke, itu gue suka banget dari segi penulisan dan eksekusinya gitu. Oke, nah sekarang gue pengen masuk ke poin kedua yang gue suka dari film ini, datang dari acting para pemerannya, terutama Michael B. Jordan. Michael B. Jordan ini tuh kayak nge-carry the whole movie gitu, karena dia jadi dua karakter yang berbeda. Jadi Smoke sifatnya seperti apa? Dia tuh kayak lebih leader, dia lebih logis gitu, dia lebih business to business, man to man gitu. Jadi kayak ngajarin ini, ngajarin itu. Kalau ada orang nakal, hukum, misalkan tembak pakai pistol dar gitu, tapi ya ada tapinya gitu. Sedangkan sebaliknya si Stack ini tuh kayak ya sangat berbeda dibanding si Smoke. Dia ini lebih kayak bukan dibilang flamboyan enggak ya, tapi lebih ke santai. Lu harus pede, lu harus gini caranya menaklukkan cewek gitu. Itu kayak wow, begini banget ya karakternya. Tapi mengingat ya film ini latar waktunya pun juga 1930-an, jadi kayak menurut gua masih masuk akal lah dari segi porsi cerita gitu. Dan banyak hal yang perintilan-perintilan kecil yang dieksekusi oleh Michael B. Jordan tuh bisa terasa beda gitu. Wajahnya tuh serupa, tapi eksekusi dan feel yang berhasil diberikan di film ini tuh asik banget gitu. Itu gue bener-bener demen banget sih gitu. Oke, nah poin ketiga yang gue suka banget dari film ini ya, kombinasi maut audio visual gitu. Jadi gue bener-bener puas dan senang banget gitu. Ngomongin audio dan visual ya, musik di film ini tuh brilian banget secara timing dan lain sebagainya. Gue ada suka banget ya di adegan pertengahan mereka lagi joget bareng. Itu shot kameranya, sinematografinya nggak putus-putus gitu, puter, tapi unsur fantasi atau imajinasinya bisa dimasukin ketika kita ngerti adegannya punya maksud apa. Wah, ini eksekusinya sesusah ini loh gitu. Itu keren banget sih gitu. Jadi di pertengahan di dalam barnya mereka nih joget, semua orang joget, lagunya apa, terus kameranya main shot ke pasangan yang lagi joget kayak gimana, tiba-tiba pindah pelan-pelan, cakep banget hasilnya, terus tiba-tiba masuk unsur imajinasinya. Oh my god, gue kayak gitu melongo sepanjang nonton gitu. Dan ngomong-ngomong soal horor vampir, ini juga banyak banget adegan yang jump scare atau kagetinnya tuh kayak brengsek banget, berkaitan sama sound scoringnya gitu. Jadi kayak gue lagi duduk serius tegang gitu, tiba-tiba kayak kaki tuh berasa ditarik gitu. Kok bisa editing adegan sinematografi sama lagunya pas adegan horornya tuh senakal ini gitu. Itu gue salut banget sih gitu. Nah, sekarang gue pengen masuk ke satu poin terakhir yang gue suka banget dari film ini adalah ngomongin soal ya, berlatar tahun 1930. Dia kayak semacam reminder orang-orang kulit hitam tuh pernah punya masa-masa yang buruk, diteror sekelompok orang atau clan lah ya bilangnya gitu. Di film ini tuh gimana caranya bikin world building dan menampilkan manusia-manusianya tuh masih takut sama orang kulit putih, terutama clan KKK gitu. Film ini tuh tidak mencoba membuat atau mengajak penontonnya merasa kasihan ke orang-orang kulit hitam pada masa itu secara nyuapin, tapi kayak ya it is what it is. Di tahun 1930-an keadaannya seperti ini gitu. Ketika ada karakter yang ngomong jangan sampai ada orang kulit berwarna tatap-tatapan sama kalian terlalu lama gitu, jangan sampai kayak gimana-gimana dan lain sebagainya, nanti lu bisa dituduh mau ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Jadi itu bener-bener mengerikan itu, yang nantinya akan menjadi sangat masuk akal berkaitan dengan banyak sekali motivasi dan dosa-dosanya karakter-karakter yang diceritakan di dalam film ini gitu. Jadi bahwa oh ya mungkin aja mereka punya masa lalu yang buruk karena berkaitan di masa itu di tahun 1930-an ya mereka adalah orang-orang yang ditindas dan nggak punya harapan hidup dan harus mencari cara apapun gitu. Itu gue suka banget sih di situ gitu. Jadi benar-benar ini film yang menurut gue paket lengkap ketika ditonton, ketika kita ngerti message yang mau disampaikan, ketika kita ngerti juga pendekatan kreatif dan artistiknya dibawa kemana aja arahnya. Wah anjir, ini benar-benar
ya nggak heran sih kalau misalkan di website penilaian film nilainya tuh dikasih tinggi sama reviewer atau kritikus film gitu. Oke. Dan itu aja sih yang bisa gue share ya dari film Sinners. Overall gue tuh suka banget sama film ini. Cara storytellingnya tuh sangat menyenangkan. Formula filmnya tuh mungkin sederhana gitu. Jadi ada sekelompok orang diserang sama vampir, tapi ada tapinya. Ya isi karakter perjalanan dari si orang-orangnya berkaitan juga sama dosa-dosanya mereka itu. Wis, diceritanya tuh seru banget gitu. Oke, gue Ari, sampai jumpa di video dari Habis Nonton Film YouTube channel selanjutnya. Oke, bye-bye semua. Thank you.